Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 4 pesepak bola top dunia yang kariernya melesat setelah jadi mualaf. Nomor 1 ex-bomber andalan timnas Indonesia. Peta kekuatan Irak yang jadi saingan timnas Indonesia. Lini belakang lemah hingga kurang striker. Dasar kurang ajar, berani-beraninya pelatih Libya ngomong gini jelang hadapi timnas Indonesia. Vietnam, Malaysia, Thailand makin auto kejang dan ketakutan lawan timnas Indonesia. PSSI tambah 4 pemain keturunan naturalisasi yang akan disumpah WNI. Sebut J. Idzes berkomitmen besarkan timnas Indonesia. Erick Thohir, Bismillah Garuda mendunia. Empat pesepak bola top dunia yang kariernya melesat setelah jadi mualaf. Nomor 1 ex-bomber andalan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pesepak bola itu? Berikut 4 pesepak bola top dunia yang kariernya melesat setelah jadi mualaf. 4. Nicolas Anelka. Pesepak bola yang lahir pada 14 Maret 1979 ini memutuskan menjadi mualaf saat usianya 16 tahun. Keputusan itu diambil kala Anelka masih membela Paris Saint-Germain (PSG). Kisahnya yang menjadi mualaf pun ramai disorot kemudian karena Nicolas Anelka menjadi salah satu pesepak bola tersohor di dunia. Dia berhasil memperkuat banyak klub top Eropa termasuk Chelsea dan Arsenal. 3. Franck Ribéry. Ex-bintang Bayern Munich ini memutuskan menjadi mualaf pada 2002. Usai menjadi mualaf, Ribéry menjadi seorang muslim yang taat. Dia pun mengaku mendapatkan dampak yang hebat setelah memeluk agama Islam karena merasa jadi lebih tenang dan juga kuat. 2. Paul Pogba. Pesepak bola kebangsaan Prancis yang lahir pada 15 Maret 1993 ini menjadi mualaf saat berusia 20 tahun. Paul Pogba memutuskan menjadi mualaf setelah menemukan Islam menjawab semua persoalan hidupnya. Usut punya usut, Pogba mengenal Islam berkat peran ibunya, Yeo Moriba. 1. Christian Gonzalez. Terakhir ada Christian Gonzalez. Ex-bomber timnas Indonesia ini juga memutuskan menjadi mualaf. Keputusan itu diambil Christian Gonzalez pada Oktober 2003. Hal ini diambil Christian Gonzalez usai dirinya bertemu dengan wanita Indonesia, Eva Siregar. Gonzalez pun kemudian menjadi warga negara Indonesia lewat program naturalisasi. Peta kekuatan Irak yang jadi saingan timnas Indonesia. Lini belakang lemah hingga kurang striker. Salah satu saingan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Irak, dinilai miliki masalah di lini belakang dan depan. Penilaian tersebut datang dari pelatih asal Irak, Hamza Dawood. Dalam hal ini, Hamza Dawood menyoroti pemilihan pemain timnas Irak yang dilakukan Jesus Casas. Khususnya, yakni masalah lini bertahan. Di lini pertahanan, kami masih tertatih-tatih. Dan itu masih menjadi lini terlemah di tim Irak, kata Hamza Dawood. Untuk lini tengah, Hamza Dawood menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti yang diketahui, Irak memiliki banyak pemain berkualitas di lini tengah. Salah satunya yakni atas nama Zidane Iqbal yang pernah memperkuat Manchester United. Lini tengah diisi pemain terbaik dan terkuat. Dan saya berharap ekspektasi Majed berada pada level yang mendekati Amir Al-Amari dan Zidane Iqbal, ujarnya. Sorotan kembali diberikan Hamza Dawood untuk lini serang timnas Irak.
Di lini serang menurut saya hanya memiliki 3 pemain saja tidak cukup, apalagi jika lolos ke babak kedua. Muhammad Ali belum siap secara fisik dan psikologis. Aiman dan Ali mungkin dimasukkan ke dalam starting line up oleh pelatih, maka kami tidak akan memiliki striker cadangan, tuturnya. Dasar kurang ajar, berani-beraninya pelatih Libya ngomong gini jelang hadapi timnas Indonesia. Libya punya target tersendiri saat bertemu timnas Indonesia di laga uji coba di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 mendatang. Pelatih Libya Milutin Sredojevic menjelaskan bila ia ingin mematangkan sejumlah pemain muda. Hal ini serupa dengan cara Shin Tae-yong memajukan timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir, yakni dengan mengandalkan pemain muda. Sredojevic memanggil 26 pemain untuk pemusatan latihan di Antalya, Turki yang sebagian adalah pemain muda di liga domestik. Kami berencana mengandalkan pemain-pemain di usia rata-rata 25 tahun, kata Milutin. Banyak pemain yang bagus dan memiliki skill, pintu terbuka untuk siapapun, dan evaluasi bakal dilakukan oleh saya dalam kurung sendiri. Karena saya akan mengikuti perkembangan setiap pemain melalui pemanggilan di tim nasional, tambahnya. Vietnam, Malaysia, Thailand makin auto kejang dan ketakutan lawan timnas Indonesia. PSSI tambah 4 pemain keturunan naturalisasi yang akan disumpah WNI. Ini sosoknya. Kekuatan timnas Indonesia akan semakin kuat untuk menjalani pertandingan di 2024. Saat ini setidaknya ada 7 pemain keturunan yang sudah resmi menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Pertama adalah Nathan Chu Aon, pemain asal klub Swansea City. Pemain kedua yang segera dinaturalisasi adalah Ragnar Oratmangoen. Pemain ketiga yang ingin membela timnas Indonesia adalah Tom Haye, gelandang serang asal Heerenveen. Nama keempat yang akan segera menjadi WNI adalah Cirus Margono. Sebut Jay Idzes berkomitmen besarkan timnas Indonesia, Erick Thohir, Bismillah Garuda mendunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang proses naturalisasi Jay Idzes telah rampung. Erick pun tahu betul Jay Idzes berkomitmen untuk membesarkan sepak bola dan timnas Indonesia. Untuk itu ia yakin Garuda bisa mendunia dengan semakin bertambahnya amunisi tim merah putih. Erick pun turut senang karena proses naturalisasi Idzes telah rampung total. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menyampaikan terima kasihnya kepada DPR yang telah menyetujui pengajuan naturalisasi bek Venezia itu. Pada September 2023, pemain bernama lengkap Jay Noah Idzes itu bertemu dengan Erick. Proses naturalisasi Idzes terbilang berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi I3 dan ex-DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Jay memiliki komitmen untuk ikut membesarkan sepak bola Indonesia dan berjuang untuk merah putih. Bismillah kita bawa Garuda mendunia, sambung Erick. Idzes berkemungkinan besar akan menjalani debutnya di timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali memulai perjuangannya dengan melawan Vietnam di matchday ketiga pada 21 Maret 2024. Bakal seru nih guys bertemu Vietnam, silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.